Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro Pelautoba dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi bagaimana cara menentukan tempat tiba duga kapal dan perolehan duga pada haluan timur barat, guys. Oke, kita mulai saja. Kita coba belajar menganalisis. Kalau lihat di gambar ada kapal yang berlayar ke arah timur, guys. Kemudian yang satu lagi ke arah barat. Maka kalau dianalogikan dengan bola bumi, maka kapal ini berlayar ke east timur atau ke west barat. Sehingga jauh yang akan ditempuh nanti merupakan simpangnya. Ya, ini simpang. Kalau yang OB ini delta bujurnya, perubahan bujurnya. Jadi perubahan bujur tidak sama dengan simpang karena jajar yang ada di bumi kita ini tidak sama panjang, karena jajar merupakan lingkaran kecil atau small circle, di mana semakin mendekati kutub maka akan semakin kecil, sehingga jarak simpangnya juga akan semakin kecil. Kira-kira seperti itu, guys. Oke, tujuan pembelajaran kita ini nanti bagaimana cara menentukan tempat tiba duga dan perolehan duga kapal pada haluan kapal, khususnya haluan timur barat. Prasyarat utama yang harus kita pelajari sebelumnya yaitu kemampuan kita bagaimana menggunakan daftar pelayaran. Karena pada perhitungan ini nanti kita menggunakan daftar pelayaran dan kalkulator kalau di kapal. Tapi selama di pembelajaran di sekolah kita berikan edukasi bagaimana menggunakan daftar pelayaran. Di mana materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan daftar ilmu pelayaran. Oke, guys, jadi belajar dari analisis tadi, maka kira-kira definisi haluan timur barat seperti apa ya? Ya, oke. Haluan timur barat adalah kapal yang berlayar sepanjang jajar bumi, sepanjang jajar tadi ya, guys. Sehingga akan terjadi perubahan bujurnya saja. Sedangkan perubahan lintangnya 0. Karena kapal belajar sepanjang jajar. Itu. Jadi yang akan berubah delta bujurnya. Seperti itu. Itu definisinya. Dalam mencari tempat tiba duga, nanti kita pasti prasyarat akan menentukan delta bujurnya, guys. Ya, jadi delta bujurnya kita harus ketahui dulu. Nah, di mana mencari delta bujur ini bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan daftar 2 di daftar ilmu pelayaran, bisa menggunakan daftar 10 di ilmu pelayaran. Nanti kita akan belajar. Berikutnya mencari perolehan duga. Apa perolehan duga? Perolehan duga itu haluan dan jauh kapal. Nanti yang akan kita peroleh adalah simpang. Mohon maaf, saya ulangi. Maksudnya yang akan jadi dasar perhitungannya adalah simpang. Tadi digambar sudah ya. Jadi simpang jauhnya. Kemudian bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan daftar pelayaran, khususnya daftar 3 dan daftar 10. Kira-kira seperti ini, guys. Hal-hal pentingnya bagaimana menentukan tempat tiba dua kapal dengan haluan timur barat. Nanti ada soalnya haluan ke arah timur atau ke barat. Ya, 90 derajat atau 270. Kemudian bisa dengan 3 cara nanti. Jadi jangan cara daftar 2, cara rumus, dan cara daftar 10. Ini beberapa rumus yang harus diketahui. Karena nanti soalnya mendekati realita, mendekati kenyataan di kapal seperti apa. Bukan teoritis saja. Nanti ada jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Saya sering belajarnya jaket jarak sama dengan kecepatan kali time. Ya, gitu.
Kemudian kecepatan jarak per waktu tempuh jarak per kecepatan. Waktu tempuh juga bisa kita peroleh dengan cara waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Ya. Cara belajarnya saya mudah aja. Bagaimana? Ya, analoginya, kita mau berangkat ke sekolah, berangkat dari rumah jam 6, nyampe di sekolah jam 7, berarti waktu tempuhnya 1 jam. Dari mana 1 jam? Waktu nyampe di sekolah dikurangi waktu berangkat. Kan begitu guys, mudah sekali. Ya, waktu nyampe di sekolah jam 7, berangkatnya jam 6, 7 kurangi 6, 1. Berarti waktu tempuh 1 jam. Itu kalau misalkan pas berangkat jam 6. Begitupun perputaran rumusnya nanti kalau mencari waktu tiba sama dengan waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Atau waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurangi waktu tempuh. Ini rumusnya cuma satu, tapi dikembangkan jadi banyak. Ya, tolong dihafalkan guys, sambil dipraktekkan supaya ingat terus. Cara belajarnya tadi udah saya sampaikan seperti itu, mudah. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan motor Faisal Al-Baqor bertolak dari ini TTO-nya ya guys. Hari Rabu hari Rabu jam sekian berangkat. HM-nya selatan 8856. Ini harus diasimutalkan dulu ya. Ya. Kecepatan kapal rata-ratanya rencana 9,3, nyampe di B harus hari Jumat jam 4.18. Misalkan ditunggulah di titik tiba B hari Jumat jam 4:18. Jika deviasi kapal sekian, sebirnya sekian, misalkan, maka Anda bisa menentukan haluan sejati, waktu tempuh, jauh, delta bujur, dan tempat tiba duga. Kita mulai guys. Ya, diketahui, dibiasakan Anda menulis diketahui supaya tahu apa yang Anda akan lakukan. Ya, TTO-nya sudah tadi, HM-nya selatan 8856. Ini di semester 1 sudah belajar. Diasimutal dulu. Sama dengan berapa? Sama dengan 91 derajat 03,8. Caranya mudah, tinggal 180 kurangi 88 sekian kan, ketemunya 91. Gitu guys. WB-nya waktu berangkat dari Rabu, waktu tibanya hari Jumat, kecepatan kapal kira-kira 9,3, deviasi sekian, salah tunjuk sekian. Oke, kita mulai. Haluan sejati. Ya, gunakan rumus haluan sejati di materi sebelumnya. Ya, haluan sejati sama dengan HM plus variasi. Loh, kenapa tidak pakai rumus haluan sejati sama dengan HP? Misalkan plus salah tunjuk. Ya, karena yang diketahui guys, ya yang diketahui cuma salah tunjuk sama HM. Jadi kita pakainya rumus haluan magnetik. Misalkan, kalau di sini haluan pedoman berarti pakai rumus haluan pedoman. Kira-kira seperti itu. Oke guys. Sehingga lanjut. Variasi sama dengan salah tunjuk dikurangi deviasi. Kenapa pakai ini? Karena yang diketahui salah tunjuk sama deviasi. Ya enggak? Jadi 9103,8 ditambah salah tunjuknya 01 sekian, dapatnya minus atau 01 derajat 3,8 menit barat. Min kali plusnya min, berarti ini jadi min ya guys. Maka hasilnya 90 setelah dikurangi. 90 ke arah timur. Awas. Ini kayak answernya ada di sini bro. Ya, jawaban kuncinya di sini. Kalau Anda tidak bisa mengazimutal, maka akan salah juga di sini. Jadi yang masuk di sini 91 hasil azimutal, bukan 86. Anda masukkan ke sini salah. Oke ya, kira-kira gitu. Jadi belajar lagi azimutal, prasyarat lagi tuh. Haluan sejatinya 90 derajat atau kapal ke timur. Berarti kalau ke arah timur ke kanan ya. Oke, sekarang waktu tempuh. Rumusnya waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Kan sudah ya. Waktu tibanya pukul 4. Ya kan? Kemudian waktu berangkatnya jam 7. Ini kadang 48 dari mana? 2 hari guys. Ya, di soal tadi. Berangkat Rebo, nyampe Jumat. Ngitungnya. Kamis, Jumat. 2 hari. Ya kan? Maka kalau 1 hari 24 jam, guys, berarti 2 hari 48.
Gitu. 48 tambah 04 ketemu 52. 52 dikurangi 07, 30. Ketemunya 44, 23 menit 30 detik. Ya, ini kalau cara manual Anda bisa hitung 00 kurangi 30 minjem seperti itu. Sudah cara saya. Nah, kalau pengen mudah pakai kalkulator. Caranya gimana? Tekan 52, tekan derajat, tekan 18, tekan derajat, tekan 00, tekan derajat. Gitu. Terus dikurangi. Kurangi apa? Dikurangi 07, tekan derajat, tekan 54, tekan derajat 30, sama seperti itu. Nanti keluarnya sama. 44, 23, 30 menit. Jadi waktu tempuhnya 44 jam, 23 menit, 30 detik. Kan dalam perhitungan harus jam doang, guys. Maka gimana caranya? Ya dibulatkan jadi jam. Bagaimana caranya? Nih, guys. 30 dibagi 60 sama dengan berapa? Ya kan? Ketemu sekian, 0, sekian ditambah 23 menitnya. Gitu, sama dengan berapa? 23, sekian kan? Kemudian dibagi 60 lagi. Gitu. Ketemu 0,3916667. Baru ditambah dengan 44. Ketemulah hasil kalkulator. 44,3916666,7. Silakan dicek, guys. Dibulatkan satu desimal berarti 44,4. 9-nya hilang, nambah jadi 1, jadi 4. Gitu, guys. Mudah kan? Ya. Dua jawaban sudah diperoleh. Yang berikutnya adalah jarak tempuh. Jarak tempuh itu jaket ya, yang tadi di awal. Kecepatan kali time kali waktu tempuh. Kecepatannya berapa? 9,3. Waktu tempuhnya di atas 4,4. Gitu. Makanya kalau kamu waktu tempuhnya salah hitung, pasti jarak tempuhnya juga salah. Semuanya akan salah ke bawah. Makanya guru hati-hati, pelan-pelan. Ya. Setelah dikalikan ketemu 412,92. Dibulatkan satu desimal jadi 412,9. Oke, guys, ini jarak tempuhnya, jaraknya. Sudah 3 jawaban, guys, terjawab. Jawaban pertanyaan yang berikutnya adalah perubahan bujurnya, karena ini yang kita cari. Sesuai dengan rumus di atas, mencari perubahan bujur. Dengan 3 cara. Dengan cara rumus, dengan cara daftar 2 daftar pelajaran, kemudian dengan cara logaritma, guys. Gitu. Dengan cara rumusnya sama dengan, hafalin, guys, delta bujur sama dengan simpang kali sek lintang. Ya, jadi rumusnya simpang kali sekan lintang. Simpangnya berapa? Ya tadi jauh itu yang saya bilang gitu, 412,9. Ini simpangnya nih, atau jaraknya. Ya, makanya kalau salah hitung juga pasti di perhitungan delta bujur juga salah. Nah, makanya kudu hati-hati nih. Oke, guys. 412,9 kalikan sekan 15. Lintangnya di depan soal ada kan? 15 derajat. Ini saya bawa di sini juga nih. Ya. 15 derajat 24,7. Berarti ketemunya kalau pakai kalkulator 1,0372 menurut kalkulator, guys. Ya. Caranya apa? Silakan buka cara belajar menggunakan kalkulator di materi sebelumnya. Ya, sekannya gimana? 1 per cos kan gitu, dan seterusnya. Nah, kalau pakai daftar 2 ketemunya 1,037. Akan sama, guys, dengan cara kalkulator. Bagaimana prosedurnya? Pakai interpolasi. Masih ingat interpolasi? Ini ada rumusnya nih, guys, di sini nih ya. Rumusnya yang pakai kalkulator. Kalau pakai interpolasi, sekan 15 24,7. Ya, berarti terletak di antara sekan 15 derajat yang 16 kan gitu, guys ya. Sekan 15 derajatnya 1,035, sekan 16-nya 1,040, maka lakukan interpolasi, guys. Ya, selisihnya ketemu 24,7 kali 5 dibagi 60, ketemu 2,05, dibulatkan jadi 2. Ya, tambahkan di 2 di atas. Jadi 1,035 tambah 2, ketemunya 1,037. Hasil interpolasi sama, guys, dengan kalkulator. Sehingga hasilnya 428,1773. Dibulatkan jadi 428,22 mile. Ya. Berarti perubahan bujurnya ketemunya 428,2 mile. Dengan cara rumus, guys. Ya, kita coba cara dengan cara daftar 2. Ya, cara daftar 2 dengan interpolasi. Bagaimana cara pembuatannya, guys? Tabelnya buat.
tulis lintangnya 15 derajat 24,7 menit. Simpangnya berapa? Bagi 412,9 kan tadi. Saya bilang kalau salah itu pasti akan salah juga. Diuraikan guys, 412 itu 9 menjadi 400. Ditambah 12-nya 10. Ditambah 2-nya satuan 2. Ditambah desimalnya 0,9. Jadi kalau dijumlah sama 412,9. Baru cari interpolasi. 15 sama kayak tadi yang di awal. Terletak di antara 15 derajat sama 15.30 guys. Selisih dari sini 30 menit, selisih dari sini 24,7. Ya, nilainya ini kolom 4 guys. Lihat di daftar 2 nanti ya, dicek. 4,141 daftar 2. Yang ini ketemu 4,151 ya kan. Selisihnya berapa? 10. Berarti interpolasinya 24 kali 10 bagi 30. Awas. Ketemu 8,233 bulatkan di 8. 8-nya simpan di sini guys, ya kan? Terus ditambah apa dikurang? Lihat angkanya. Karena semakin besar ke bawah ini, maka ditambah guys. Ya. Jadi 4,14 1 ditambah 8 ketemunya 4,1449 gitu guys. Loh, terus ditulis ke sini, loh kok jadi 414 Pak? Nah, karena ini ratusan guys. Ya, jadi angka 4,149 dikali 100 ketemunya 414,2,9. Nah, gitu guys. Begitupun dengan yang 10, masuk kolom 1, ketemu, kalikan 10, ketemu 10,37. Yang 2, masukkan ke kolom 2, ketemu 2,075, tulis masukin di sini. Yang 0,9 ketemu 9,336 dikalikan 0,1 kan, ketemunya 0,9 kan gitu guys. 0,933. Disusun komanya supaya lurus, jadi enak jumlahinnya tuh, lurus, ya kan? Berarti tinggal jumlahin, gak usah pakai kalkulator juga cepet. 6, 8, gitu, 7, 2, seperti itu. Ketemu 428,278, dibulatkan 428,3. Sama nggak ada guys dengan yang pertama? Sama, 428,2, 428,3, beda 0,1 guys. Ya. Gitu, itu cara yang ini kalau mau pakai rumus kalkulator seperti ini masing-masing silahkan pakai dibuktikan. Cara 2 itu guys. Cara 3 dengan cara logaritma. Sebetulnya rumusnya sama tadi guys. Delta bujur sama dengan simpang kali sekan lintang kan gitu ya guys ya. Nah ini dirubah ke bujur ke log, maka menjadi log delta bujur ditambah log simpang ditambah log sekan lintang. Kenapa kok kali jadi nambah? Kita bisa buka pelajaran terdahulu logaritma ya. Kalau perkalian jadi tambah, pembagian jadi kurang. Masih ingat ya? Nggak usah dijelasin di sinilah, nanti lama. Makanya ditambah. Kita susun ke bawah. Log simpangnya berapa? Log 412,9 kan? Daftar 10 dicek, ketemunya berapa? Caranya 412 dibilangannya geser ke kanan ke arah 9 ya kan, ketemu mantisanya 61584 guys. Itu duanya dari mana Pak? Duanya dari karakteristik dari angka 412 di pelajaran sebelumnya tuh, karena ratusan maka karakternya 2. Jadi 2,61584. Kalau di logaritma di daftar hanya mantisannya saja gitu guys. Mungkin masih ingat? Kalau pakai kalkulator silakan dicek, ini rumusnya. Log kali A sama dengan berapa? Yang berikutnya log sekan 15 derajat 24. Ini ada daftar 8. Ya, daftar 8 Anda bisa menggunakan daftar 8. Log 15 24,7 terletak di antara log sekan 15 derajat 24,5 dan log sekan 15 derajat 25,0. Selisihnya dihitung biasa interpolasi ya, saya sudah dari awal. Maka selisihnya 2 dikali 1 bagi 5. Ketemunya 0,4. Dibulatkan jadi 0. Maka hasilnya akan sama dengan 15 derajat 24,5.
gitu guys. Ya, kemudian dijumlahkan. Dari mana dijumlahkan? Dari rumus di atas guys. Yang ini kan jumlah. Ya, ketemu 12,63174 dikurangi 10. Kenapa? Karena karakternya 12. Kurangan 10 kenapa? Karena log 10-nya 1. Jadi kalau untuk menghilangkan 12 ini dikurangi 10 langsung. Sisanya 2,63174. Boleh bertahap juga dikurangin 1, boleh. Kurangi 2, kurangi 3, tapi lama guys. Langsung aja kurangi 10. Ya kenapa? Karena log 10 sama dengan 1. Gitu guys. Jadi ketemu 2,6. Karakternya 2 guys, yang merah. Berarti nanti angkanya ratus kanan hasilnya. Mantisanya 63174. Kita coba cari daftar. Ternyata 63174 berada di bilangan 428 guys. Kolom 2. Silakan dicek. Ketemunya 63165. Sedangkan yang kita cari 6314 itu terletak di antara 63165 dan 63175. Di mana 63165 ini terletak di bilangan 428 kolom 2, sedangkan 63175 terletak di kolom 3-nya. Maka seperti biasa interpolasinya, kurangi selisihnya, ini 9, ini 10. Nah, 10 ini yang mengantarkan interpolasi di daftar 10 halaman sekian. Sebelah kanannya guys, kita lihat ada interpolasinya ya kan, 10. Ketemu? Setelah ketemu, maka 9-nya dicek. Dari mana 9 ini? Dari selisih yang ditanya dengan angka yang terendah. Selisihnya 9 kan? Baru 9, kasih ke arah panah, ke kiri, yang paling luar diperoleh angka 9. Oh, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya berarti 428. Ya, 428 ini guys, 428. 2-nya dari mana? Dari kolom 2 ini. Ini 2 ini nih. Ya, 9-nya dari mana? 9-nya dari hasil interpolasi daftar 10 ini guys. Nih. Maka ketemu hasilnya 428,29 guys. Ya. Nih yang ini nih. 428,29. Dibulatkan jadi 428,3. Oke guys. 3 cara ketemu. Yang pertama 428,2, yang cara kedua 428,3, yang cara ketiga 428,3. Ya, karena ada 2 angka hasil yang sama, maka yang kita pakai yang sama, yaitu 428,3. Ya, cara satu nggak usah dipakai. Gitu guys. Makanya dipakai 428,3 delta bujurnya. Dibagi 60 guys. Menang sabara dapat berapa? Dapat 7. 7 kali 6 kan 42 guys. Sisanya 8. Berarti 7 derajat 8,3 timur. Dari mana ini timur guys? Kok langsung timur? Dari hasil perhitungan HS yang paling awal guys. Nah ini. Kalau ininya barat ya di sana nanti barat gitu loh. Ya, ini timur. Berarti delta bujurnya 07 derajat 08,3 timur. Baru kita selesaikan. Tempat tibanya. Ya, TTO-nya tulis, delta lintangnya 0, kan kapal berlayar sepanjang jajar. Ingat. Delta bujurnya aja yang berubah. Delta bujurnya 7 derajat 08,3 menit timur. Kapal berangkat dari timur, jalan ke timur, berarti pasti nyampe di timur. Angkanya lebih besar. Tambahin guys. 4. Ya, 35, 17. Jadi tempat tiba 2 kapal ini 15 derajat 24,7 menit utara, nyampainya di bujur 117 35,4 menit timur. Oke, kita aja guys sementara diskusi tentang haluan timur barat, khususnya mencari tempat tiba 2 kapal. Sedangkan mencari perolehan duga akan kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa guys, subscribe, ya, subscribe, like, komen, share untuk perbaikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.